untuk dapat memasuki ruangan karena acara paparan publik PT SLJ Global Tbk disebut perseroan, selanjutnya akan disebut public expose, akan segera dimulai. Hadirin sekalian, untuk memulai acara pada hari ini, ada baiknya marilah kita awali dengan memanjatkan puji syukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Para hadirin yang kami hormati, pada hari ini Jumat 26 Juni 2026 akan diselenggarakan Public Expose PT SLJ Global Tbk. Perlu kami beritahukan bahwa seluruh prosedur dan tata laksana Public Expose yang akan diselenggarakan pada hari ini telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan Bursa Efek Indonesia. Berkaitan dengan penyelenggaraan rapat ini, kami telah membagikan bahan atau materi Public Expose kepada para hadirin yang hadir secara langsung pada acara hari ini. Adapun bahan atau materi tersebut juga dapat diunduh melalui situs web perusahaan, yakni www.sljglobal.com/release. Para hadirin yang kami hormati, sebelum memulai acara ini, terlebih dahulu akan kami perkenalkan Direksi PT SLJ Global Tbk yang telah hadir, baik yang hadir di kantor maupun melalui media telekonferensi pada hari ini. Presiden Direktur Bapak Amir Sunarko, Wakil Presiden Direktur Bapak Rudi Gunawan, Direktur Ibu Uun Rodatul Jannah. Selanjutnya acara ini akan dipandu oleh moderator dari tim Corporate Secretary Ibu Karina Amalia. Kami mohon kesediaan moderator untuk memulai acara Public Expose ini. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Tasya. Public Expose hari ini akan disampaikan oleh Direksi Perseroan. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Uun Rodatul Jannah selaku Direktur Perseroan. Adapun tata tertib yang perlu kami sampaikan dalam acara ini adalah sebagai berikut. Pertama, para hadirin diperkenankan dan diberikan kesempatan untuk bertanya dan atau memberikan tanggapan setelah Direksi Perseroan selesai membacakan materi Public Expose. Kedua, mengingat waktu yang sangat terbatas pada hari ini, kesempatan bertanya dan atau memberikan tanggapan diberikan dalam 2 sesi, dan dalam setiap sesinya hanya diberikan kesempatan maksimal 3 pertanyaan saja. Ketiga, tata cara bertanya dan atau memberikan tanggapan dilakukan dengan cara menyampaikan secara tertulis pertanyaan dan atau tanggapan tersebut dengan menggunakan fitur chat. Setelah itu, pertanyaan dan atau tanggapan tersebut akan dijawab oleh Direksi Perseroan. Demikian tata tertib ini kami sampaikan. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Uun Rodatul Jannah untuk dapat menyampaikan materi Public Expose hari ini. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat sore, izinkan saya untuk menjelaskan struktur modal perusahaan per 31 Desember untuk tahun 2025 dan 2024. Pertama, modal dasar perusahaan tercatat sebesar 3 triliun rupiah. Total lembar saham modal dasar adalah 18.875.799.201 lembar saham. Kedua, modal ditempatkan dan disetor penuh tercatat sebesar 1.497.997.500 rupiah dengan total 6.320.776.836 lembar saham. Total modal ditempatkan dan disetor penuh menjadi 1.444.497.763.500 rupiah. Angka ini juga tidak berubah antara 2024 dan 2025. Ketiga, portfolio tercatat sebesar 1.502.536.500 rupiah dengan total 12.555.022.365 lembar saham. Semua portfolio merupakan saham nominal Rp100 per lembar yang terhitung menjadi 12.555.022.365 lembar dikali Rp100 menghasilkan 1.255.000.000
Rp502.236.500. Portable ini juga sama dengan di 2024 dan 2025. Selanjutnya, untuk daftar pemegang saham nomor 1, Naturverse Incorporated Private Limited pemegang 20,57%. Nomor 2, Yobi Kaihan Fidelity atas nama Naturverse Incorporated Private Limited memegang 15,34%. Nomor 3, Mataram Limited memegang 15,09%. Nomor 4, Bapak Amir Sunarko memegang 4,64%. Nomor 5, PT Putra Buana Indonesia Wood memegang 5,18%. Sisanya adalah publik dikategorikan di bawah 5% dengan total 39,18%. Pemegang mayoritas tetap Naturverse Incorporated Private Limited pada 20,57%, komposisi publik meningkat dari 36,52% pada 2024 menjadi 39,18% pada 2025. Posisi Mataram Limited relatif stabil di sekitar 15,09%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur anak perusahaan per 31 Desember tahun 2025 dan 2024. Perusahaan induk adalah PT SLJ Global Tbk yang memiliki unit usaha antara lain Wood Manufacturing, Sustainable Forest Management, dan Power Plant. Untuk tahun 2025, PT Esam Timber bergerak di bidang Sustainable Forest Management dimiliki sebesar 99,99%. PT Suli Inti Resource saat ini berstatus inaktif dimiliki sebesar 99,20%. PT Orimba Alam Kreasi bergerak di bidang wood manufacturing dimiliki sebesar 99,92%. Kondisi struktur anak perusahaan tidak mengalami perubahan antara tahun 2024 dan 2025. Selanjutnya mengenai unit usaha industri perusahaan dan entitas dalam grup di tahun 2025. Pertama, unit wood manufacturing kapasitas terpasang sebesar 190.000 meter kubik. Produk utama meliputi plywood, jumbo plywood, floor base, serta produk turunan seperti LVL, LVS, PWS, FJLB, dan lain-lain. Semua aktivitas produksi ini berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Kedua, unit pembangkit listrik atau power plant kapasitas terpasang 7,5 MW. Fungsinya menyediakan access power untuk kebutuhan pabrik dan operasi di sekitar lokasi. Lokasi juga di Samarinda, Kalimantan Timur. Ketiga, unit Sustainable Forest Management mencakup areal seluas 624.725 hektar. Kegiatan kehutanan berlokasi di wilayah Samarinda yang mencakup bagian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selanjutnya, unit usaha hutan alam perusahaan 2025. Unit usaha hutan alam yang menjadi bagian dari kegiatan Sustainable Forest Management. Perusahaan mengelola luas areal dengan total 624.725 hektar sama pada tahun 2024 dan 2025. Rincian per konsesi. PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk luas 69.765 hektar, masa berlaku sampai tahun 2054. Berlokasi di Kabupaten Malino, Kalimantan Utara. PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya 2 memiliki luas 267.600 hektar, masa berlaku sampai tahun 2051,
berlokasi di Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Malino, mencakup wilayah 2 provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. PBPH PT Esam Timber luas 287.360 hektar. Masa berlaku sampai tahun 2032. Berlokasi di Kabupaten Malino, Kalimantan Utara. Total keseluruhan 624.725 hektar. Untuk susunan pengurus dan Dewan Komisaris serta direksi adalah sebagai berikut. Pertama, Dewan Komisaris untuk tahun 2025 sama dengan 2024. Presiden Komisaris Bapak Dr. David S.E. MM. Komisaris Bapak Amiruddin Aris. Komisaris Independen Bapak Dr. Saud Usman Nasution, SH, MM, MH. Kedua, Direksi untuk tahun 2025 sama dengan 2024. Presiden Direktur Bapak Amir Sunarko. Wakil Presiden Direktur Bapak Rudi Gunawan. Direktur Bapak Bubun Hasbullah. Direktur Insinyur Uun Raudatul Jannah. Selanjutnya menyampaikan si perusahaan untuk tadi dan internal. Pertama, kita audit tahun 2025 sama dengan 2024, yaitu Ketua Komite Audit Bapak Dr. Nasution SH MM MH. Anggota Bapak Ong Ronaldus. Anggota Ibu Dr. Siti Nurwayuningsi Harahap SE. Kedua, Corporate Secretary yaitu Ibu Karina Detri Amalia 2025 dan 2024 sama dengan jabatan yang dipegang oleh beliau. Ketiga, Internal Audit dipegang oleh Bapak Thomas Warsito tahun 2024 dan 2025. Dengan susunan ini, fungsi pengawasan, kepatuhan, dan tata kelola perusahaan dipertahankan secara konsisten antar tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan slide penjualan produk utama perusahaan, yaitu kayu lapis dan kayu lapis olahan antara 2025 dan 2024. Pertama, penjualan menurut volume. Tahun 2025, ekspor sebesar 23.766 meter kubik, untuk lokal sebesar 2.315 meter kubik. Tahun 2024, untuk ekspor sebesar 1.386 meter kubik, sedangkan untuk lokal sebesar 1.783 meter kubik. Volume ekspor meningkat signifikan pada tahun 2025 dibandingkan 2024, sementara penjualan lokal relatif stabil. Kedua, penjualan menurut nilai USD. Tahun 2025 ekspor sebesar 15.909.650 dolar Amerika dan pasar lokal 492.867 dolar Amerika Serikat. Tahun 2024 ekspor sebesar 271.272 dolar Amerika Serikat dan pasar lokal sekitar 1.192.000 dolar Amerika Serikat. Nilai dan volume ekspor pada 2025 melonjak tajam dibandingkan 2024, sehingga berkontribusi mayoritas terhadap total pendapatan kayu lapis tahun 2025.
untuk kinerja keuangan 2025 dibandingkan 2024. Pendapatan usaha 2025 sebesar Rp16.443.817, naik dari Rp1.293.162 pada tahun 2024. Laba bruto 2025 sebesar Rp1.967.260, membaik dari rugi bruto tahun 2024. Beban usaha 2025 sebesar Rp2.578. Rugi usaha 2025 sebesar Rp3.025.829, lebih baik dibandingkan rugi pada tahun 2024. Beban keuangan 2025 sebesar Rp765.997. Rugi bersih tahun 2025 sebesar Rp3.625.607, membaik dari rugi bersih 2024. Selanjutnya saya akan menjelaskan komposisi pendapatan menurut unit bisnis. Pada tahun 2025, pendapatan didominasi oleh bisnis kayu lapis dan kayu lapis olahan, menyumbang hampir seluruh pendapatan sekitar 99,9%, sedangkan jasa maklon hanya sekitar 0,1%. Pada tahun 2024, komposisi bahkan lebih terkonsentrasi pada kayu lapis dan kayu lapis olahan yang menyumbang hampir 100% pendapatan. Kontribusi dari produk lain, yaitu kayu bulat ataupun jasa, nyaris tidak signifikan. Rencana kerja tahun 2026. Saat ini perseroan menjalankan 2 unit usaha utama, yaitu wood manufacturing yang dikelola melalui entitas anak serta sustainable forest management sebagai pilar bisnis jangka panjang perseroan. 1. Unit usaha wood manufacturing melalui entitas anak diarahkan untuk memperkuat kinerja operasional dan meningkatkan daya saing usaha secara berkelanjutan. Strategi pengembangannya meliputi menjaga kecukupan likuiditas untuk mendukung kelangsungan operasional dan pelaksanaan ekspansi usaha secara terukur. Meningkatkan efisiensi operasional melalui optimalisasi rantai pasok, pengendalian biaya, dan peningkatan produktivitas. Mendorong pengembangan portofolio produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi guna memenuhi kebutuhan pasar dan meningkatkan profitabilitas usaha. Memperkuat jaringan pemasaran serta meningkatkan hubungan dengan pelanggan melalui pendekatan yang lebih terpadu dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Memperluas jangkauan pasar dan memperluas cakupan wilayah pemasaran untuk menciptakan peluang pertumbuhan yang berkelanjutan. Menjamin ketersediaan bahan baku yang legal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan melalui penguatan kemitraan strategis di sektor hulu serta penerapan prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan research and development guna mendorong inovasi produk, khususnya pada produk kayu rekayasa dan produk bernilai tambah lainnya. 2. Unit Sustainable Forest Management akan berfokus pada pengelolaan dan pengembangan 3 konsesi hutan yang dimiliki perseroan secara berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip kelestarian, optimalisasi sumber daya hutan, dan penciptaan nilai jangka panjang. 3. Perseroan mengembangkan pengelolaan kawasan hutan melalui pendekatan multi usaha kehutanan dengan mengoptimalkan potensi jasa lingkungan, ekonomi karbon, keanekaragaman hayati, serta hasil hutan bukan kayu guna meningkatkan nilai ekonomi kawasan hutan secara berkelanjutan. 4. Seiring dengan perkembangan regulasi,
peningkatan komitmen terhadap perubahan iklim dan tumbuhnya pasar karbon, perseroan berkomitmen untuk terus mengembangkan aset hutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menciptakan peluang usaha dan sumber pendapatan yang berkelanjutan. Informasi hasil RUPS tahun buku 2025. Menyetujui laporan tahunan serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku 2025 termasuk pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan. Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen dengan memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja perseroan yang belum memungkinkan untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025. Menyetujui untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 31 Desember 2026, serta pemberian wewenang kepada direksi perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Informasi hasil RUPS luar biasa tahun 2025. Sehubungan dengan pengunduran diri Bapak Bubun Hasbullah, maka susunan pengurus perseroan menjadi sebagai berikut. Dewan Komisaris. 1. Presiden Komisaris Bapak Dr. David S.E.M.E. Komisaris Bapak Amiruddin Aris. Komisaris Independen Dr. Saud Usman Nasution SH.MM.MH. Direksi Presiden Direktur Bapak Amir Sunarko. Wakil Presiden Direktur Bapak Rudi Gunawan. Direktur Insinyur Uun Raudatul Jannah. Informasi sertifikat unit usaha industri kayu lapis kami sampaikan sebagai berikut. 1. Timber Legality Assurance System atau TILAS Sertifikat nomor BRIC PLK 0015 dengan badan sertifikasi dari SVLK BRIC QS. 2. Forest Stewardship Council atau FSC Chain of Custody Sertifikat nomor SA COC 012917 dengan badan sertifikasi Soil Association Certification. 3. United States Environmental Protection Agency USIP Sertifikat nomor TPC 6 garing EPA datar TSCA garing M002 datar HWPW002. 4. Notice of Authorization of Jazz Certificate nomor MALQ garing PO4 datar LF garing 025 MALQ garing P01 LF garing 025 MALQ garing P02 W002. Informasi sertifikat Natural Forest Management. Sustainable Production Forest Management diberikan kepada PBPH PT Sumalindo Lestari Jaya 2 area seluas 267.600 hektar dengan sertifikat nomor 003 SPHL.017
yang diterbitkan oleh Trastindo Primakarya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Para hadirin yang kami hormati, kami membuka kesempatan kepada hadirin untuk menyampaikan pertanyaan dan atau tanggapan terkait materi public expose yang telah disampaikan. Kami persilahkan. Baik, kita mendapatkan pertanyaan dari Bapak Daniel selaku analis. Pertanyaan pertama, manajemen melaporkan slide 11 dan 12 bahwa revenue ekspor kayu lapis naik hampir 12 kali dalam setahun, menjadi 16 juta US dollar, namun perusahaan masih rugi sebesar 3,6 juta US dollar. Kepada siapa saja ekspor ini ditujukan, apakah ada transaksi dengan pihak afiliasi, dan bagaimana keputusan transfer pricing yang sesuai PMK 172/2023. Selanjutnya pertanyaan kedua, manajemen melaporkan slide 4, 12 dan 12 bahwa struktur kepemilikan berubah di 2025 dan presiden direktur sekaligus pemegang saham 4,64% di tengah kondisi perusahaan yang masih rugi. Bagaimana komite audit memastikan tidak ada transaksi afiliasi yang merugikan kepentingan pemegang saham publik sesuai POJK 42/2020. Nomor 3, manajemen melaporkan slide 7 dan 17 bahwa perseroan mengelola 624.725 hektar konsesi hutan namun belum menghasilkan pendapatan non-kayu, mengingat kebijakan ekonomi karbon pemerintah melalui Perpres 98/2021. Apakah milestone konkret dan timeline monetisasi aset hutan ini di dalam 2-3 tahun ke depan? Kita akan jawab satu persatu dari pertanyaan tersebut. Silahkan mungkin Pak Rudi untuk pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1, selamat sore Pak Daniel. Perihal pertanyaan nomor 1, ekspor kita di tahun 2024 emang market lagi sangat jelek tahun 2024. Jadi semua ya, karena ekspor kita itu utamakan di Amerika. Jadi pas tahun 2024 penjualan ke Amerika emang drop sekali. Emang perusahaan terpaksa harus mencari tempat-tempat lain yang kita bisa jual. Tapi di tahun 2025 kembali market menjadi bagus kembali karena ekspor kita mayoritas ke Amerika. Jadi itu yang menaikkan posisi jual kita di tahun 2025. Perihal yang untuk komite yang juga ini komite audit ya. Untuk yang komite audit mungkin apakah bisa kita sampaikan teruskan ke komite audit untuk menjawab pertanyaan ini. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 kami akan teruskan ke komite audit dan akan dijawab dalam bentuk penulisan nanti untuk ke Pak Daniel. Silahkan lanjutkan Pak Rudi. Untuk pertanyaan ketiga kita di slide 17 ya, kita udah jelaskan bahwa perseroan itu kita memiliki 600-an ribu hektar konsesi hutan dan kita saat ini berfokus pada pengembangan untuk mengedepankan prinsip kelestarian, optimalisasi sumber daya hutan dan penciptaan nilai jangka panjang. Tapi berkembang seiring dengan perkembangan regulasi, ini yang kita sekarang lagi banyak yang dibicarakan perihal carbon trading. Kita sudah perseroan telah melakukan persiapan dan juga melakukan banyak penjajakan terhadap akan bisnis carbon trading ini. Dan kita berharap 2 tahun sampai 3 tahun ke depan kita sudah bisa mampu masuk ke perdagangan karbon ini. Terima kasih, Pak. Baik, tidak ada pertanyaan lanjutannya, Pak. Baik. Para hadirin yang kami hormati, kami berikan kesempatan para hadirin apabila masih ada yang ingin bertanya terkait materi public expose yang telah disampaikan pada hari ini. Para hadirin dapat mengirimkan pertanyaan tersebut melalui email yang dialamatkan kepada kami, dan setelahnya kami menerima email mengenai pertanyaan tersebut, akan segera kami tindak lanjuti untuk menjawab dan mengirimkan jawaban tersebut secara tertulis melalui email. Adapun alamat email untuk mengirimkan pertanyaan dapat ditujukan ke corporate.legal@slgglobal.com dan corporate.legal2@slgglobal.com. Demikian acara hari ini, selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara.
Terima kasih Ibu Karina. Sehubungan dengan telah selesainya seluruh acara Public Expose PT SLJ Global Tbk, maka dengan ini kami atas nama Direksi PT SLJ Global Tbk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi para hadirin sekalian dalam pelaksanaan acara hari ini. Dan tak lupa pula kami sampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya apabila selama pelaksanaan rapat ini terdapat hal yang kurang berkenan di hati. Terima kasih.